mengenai ayat-ayat perang ya. Nih, jadi aku buka nih ayat-ayat nih. Ayat tentang pembunuhan ya. Jadi aku buka ayatnya. Tadi Abang buka ayat udah aku jelaskan melalui tafsir, asbabun nuzul, udah saya jelaskan semua. Nah, sekarang Abang jelaskan ayat ini. Ketika perintah Tuhan, jadi perangilah, kalahkanlah orang Amalek ya. Tumpaskanlah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Pertanyaan saya Bang ya, dicatat Bang pertanyaannya Bang, biar ingat Bang. Apa salah anak-anak yang menyusui, lembu-lembu, unta, keledai ini salahnya apa Bang? Kenapa harus diperintahkan membunuh? Oke, jangan dipotong-potong ya, head to head aja. Jadi yang lain di mute. Silakan. Yang lain di mute. Oke, itu saya jawab. Silakan. Pada saat itu yang berlaku adalah ajaran Taurat. Orang yang berdosa harus dibunuh, harus ditumpas. Orang Amalek adalah orang yang berdosa. Hukum kasih belum berlaku pada saat itu, karena belum datang Tuhan Yesus. Nah, itu ada korelasinya dengan air bah, di mana pada saat itu orang-orang semua berdosa. Tuhan datangkan air bah untuk membunuh semua makhluk. Nah, itu korelasinya. Tapi yang jelas itu firman Tuhan, bukan seperti yang di hadis. Jadi kan agama kan hak kewajiban orang, bebas dong memilih agama apapun. Kenapa harus dibunuh orang yang murtad? Orang yang murtad, coba kamu jelaskan. Kenapa harus dibunuh orang yang murtad? Coba itu aja kamu jelaskan. Kenapa, alasannya apa? Ayo, boleh, silakan. Boleh sedikit ya. Saya tidak mau menjelaskan yang nggak ada data Bang ya. Kalau ada data saya jelaskan. Tapi kalau tanpa data saya tidak menjelaskan. Hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari ditampilkan Bang datanya Bang biar kita baca. Jangan Abang asumsi aja. Kalau asumsi aja ya saya juga bisa gitu loh. Kan gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan saya, kemudian sebentar, kenapa nggak bisa dibesarkan ini? Oh, Alek lagi ini ya. Oke. Saya nggak menjawab yang tidak ada datanya. Kalau Abang bisa tampilkan data, baru saya jawab. Kalau asumsi saya nggak mau jawab ya. Kemudian yang saya tanya tadi itu, pertanyaan saya ulangi ya. Salahnya Bukhari bukan firman Tuhan Bang. Yang kita bicarakan hari ini Jadi antara Al-Quran dan Bible. Bang, sebentar Bang ya, sabar Bang ya. Tema kita Al-Quran dan Bible, yang mana yang firman Tuhan. Itu Bang tema kita Bang. Jadi jangan lari kemana-mana Bang. Silakan. Kalau Abang memang mau menyerah aja Bang, nggak apa-apa. Gimana Bang? Buka mic-nya Bang. Kira-kira tidak bisa menjawab, ya angkat tangan, lemparkan handuk Bang. Oke, saya buka dari Al-Quran tentang pembunuhan. Saya tanya, pertanyaan saya ini apa Bang? Pertanyaan kamu sudah saya jawab, pertanyaan saya tidak kamu jawab. Ini kamu bisa diskusi nggak sih sebenarnya? Jangan At-Taubah 29, ayo. Dari Quran nih, At-Taubah 29, buka lagi. Anda aja belum menjawab pertanyaan sebelumnya, udah membawa. At-Taubah 29, ayo buka lagi At-Taubah 29. Udah saya jawab ya. Nggak mau saya menjawab berulang-ulang Bang. Nah, di situ kan disebut perangilah orang-orang yang tidak seiman gitu kan. Bagaimana mungkin kita itu percaya itu dari firman Allah? Masa pertanyaannya itu aja, kayak nggak maju-maju. Izin Bang Teguh, ini jadi dari tadi nih. Framing aja. Kosong itu nggak ada isinya. Dari tadi framing doang. Nanti ujung-ujungnya nanti menghujat. Buang-buang waktu saya. Betul Bang Dian. Saya aja lucu dia dengarnya. At-Taubah tadi saya udah jelas. Gini loh Bang, kita sekarang padahal temanya itu kan membuktikan Al-Quran dan Bible itu firman Tuhan. Nah, bagaimana dikatakan firman Tuhan? Tentulah datangnya dari Tuhan, kepada siapa diturunkan, kapan diturunkannya, kan begitu. Kemudian bagaimana proses diturunkannya firman itu? Nah, apa ayat pertama yang diturunkan, di mana diturunkan, kan begitu. Itu kan dia kan narasi yang mau dibawakan itu kan untuk mau menyerang itu Bang. Begini bang, harusnya gini. Kalau mau bicara apa namanya kitab suci, maka kan yang dicek itu siapa yang menerima wahyunya, di saat siapa, kemudian bagaimana cara penyampaiannya, ya kan, lalu siapa yang mendokumentasikan, pada saat siapa, oleh siapa.
itu kan bisa dirujuk semuanya data-datanya. Apakah contoh sebetulnya kan kembalinya nanti ke metode bagaimana kita melacak keaslian kitab suci itu dari orang-orang yang menerima, kan begitu harusnya. Ini kok malah kemana-mana. Kan sudah jelas Bang, kalau Al-Quran itu bisa dibedah dan dikuliti sedalam-dalamnya. Pasti. Bang Alex, terbuka Bang Alex buat siapa hiburan saja. aja naikkan lagi. Dengan Si Jo baik. naikkan lagi. Buat hiburan aja. Cuma Naikkan lagi. kalau yang ingin Buat membedah hiburan ya harus aja. menggunakan data begitu, jangan menggunakan congor. Nah, tadi dia bilang Bahaya. Islam gini loh, saya cuma sedikit framing dia ini kurang ajar gitu ya. Di Indonesia Iya, betul. ini Cuma di sini 270 juta orang Kristen tuh gak tahu. hotel. Itu Ada nggak yang ditujukan dibantai di untuk sini? orang kafir Ada harbi atau enggak gitu. Bukan. Kalau Ada nggak harbi yang ya harus dibantai diperangi. di Indonesia ini? Hari Tidak ini ada, tidak ada. satu ya Ada, kan, yang kedua ada. yang tidak seiman ada nggak yang dibunuh, dipersekusi? Nggak ada. Tidak ada. Kafir dini ada kafir itu dini, nggak ada tahu kafir diri harbi. namanya itu. Tak tahu diri, tak tahu malu itu. Indonesia diperlakukan. Tetangga gue juga ada yang murtad nggak gue bunuh tuh. Ya biarin aja gitu loh. Kecuali memang ada dalam syariat itu, tapi itu kan nggak serta merta. Kapan sih orang murtad itu di dalam Islam tuh kalau agamanya bener nggak, kecuali dia tergoda dengan harta, dengan wanita, dengan duit, ya kan? Kalau dia betul limanya nggak akan mungkin, gitu. Abang mana bang? Jadi kalau mengkaji hadis itu ada asbaburudnya, kenapa kok ada seperti itu? Karena apa? Karena gini, karena saya tahu hadis itu ketika dipaparkan itu ketika ada orang munafik yang pura-pura masuk yang murtad dari Islam untuk menjadi mata-mata di dalam tubuh Islam itu sendiri dan merusak dari dalam. Nah, itu yang harus dihabisi. Karena memang ketentuan hukum itu seperti itu. Iya, makanya tadi saya nggak mau gini Bang. Tadi saya nggak mau jawab dalil yang dia bawa tadi karena dia nggak bisa bawa datanya. Saya pengen tuh dia buka datanya terus dia baca ini selesai. Oke, Terusnya. bentar Bang Tengku. Rungkat aku nih, kampret nih. Nggak lebih. Ya sabar Bang Dian sabar. Tap layar teman-teman ya. Rungkat keluar aku tadi. Parah ini TikTok. Nah ini pasti report nih, si sahabat kiamat nih pasti report nih. Ya kita sambut aja dulu. Biasanya gitu. Sahabat Izin kiamat. sholat dulu ya bang. Aku izin sholat, mau turun dulu ya. Tadi Iya, minta Bang data apa tadi? Assalamualaikum. Bang Teku minta data apa? Waalaikumsalam. Ini kiamat apa cemana sih bro? Bukan. Ya silakan. Oke, Bang gua Teguh. aja deh. Gua Iya. tanya lu deh. Tadi ya. minta data. Lukas. Ya. Enggak, tadi minta data apa? Lukas ketika dia menuliskan tentang Iya, sabar kisah-kisah dulu. Yesus. Ya tadi kan ada yang nanya. Bahkan Datanya di kisah-kisah mana itu? Zakaria. Orang murtad dipenggal, datanya di mana kan? Ada, Pak. Iya, coba. Mana? Iya, bahkan membunuh dalam Islam dapat pahala juga saya bisa tunjukkan. Mau? Iya. Kalau seandainya itu dalam keadaan berperang, Bang. Buka. Nggak ada perang. Buka. Buka. Iya, saya buka. Nih ya. Satu dulu. Nasai 3991. Ya. Hadisnya sahih, Pak. Oke. Ya dibuka. Bunyinya kayak gini, ya. Rasulullah Shallallahu Mana Alaihi Wasallam hadisnya? bersabda. Ini hadisnya. Ada yang Hantu. terbuka nggak? Nggak kebuka ya? Mana? Bang Ini Kiamat bisa, Bu. belum nampak Bang Kiamat. Oh, belum nampak. Coba. Ya, saya santai aja diskusinya ya kawan-kawan ya. Komolnya ker kali nih. Sekarang udah kebuka belum? Belum. Ini kiamat Belum palsu. juga ya? Kiamat palsu. Ada yang udah kebuka belum? Belum. Belum Bang. Gelap. Belum apa ya? Jin nanya ini kiamat benar pakai kiamat palsu, Bang. Iya, udah kebuka belum? Belum, gelap. Apa Bang belum? Coba saya turun ya, saya naik lagi sebentar. Bang. Iya, aku udah tahu itu asbaburudnya itu ketika
ada di kalangan umat muslim itu yang murtad tapi menjadi mata-mata di dalam tubuh para sahabat seperti itu dan merusak dari dalam. Allahu a'lam bishawab. Lek lanjut dulu ya. Aku ada tamu pula lagi nih. Aku lagi di kantor soalnya. Tadi. Ya udah, ini ada Bang Adi nih. Bentar. Kikil, lanjut dulu. Ini mau nanya Bang, apa ada orang murtad yang dibunuh Bang? Kalau setahu saya di daerah saya ada orang murtad dibunuh Bang. Murtad itu seperti apa sih murtad itu? Ya, tapi nabimu itu mengajarkan ini, Bang. Ya. Iya sabar, bukakan datanya aja Bang sahabat Kiamat. Coba kelihatan nggak? Mana gelap Bang? Gelap. Ini nggak kelihatan ya? Itu yang dibuka data apa itu, Bang? Data Iya, Bang kegelapan itu, Kemox Bang. kelihatan nggak ini saya nih? Enggak. Gelap. Hitam. Gelap ya? Ini saya udah buka loh. Gini ya Bang, tema kita tadi itu pembuktian Al-Quran dan Bible yang mana yang firman Tuhan. Malah si Kunyu tadi lari-lari ke hadis ya, hubungannya dengan hadis apa? Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Kan kalian juga mengimani hadis. Kan? Ya, yang kita bahas ini Al-Quran dan Bible Bang. Emang kalian punya hadis? Ya? Loh, ini saya bawa hadis kali ya. Inilah Ini masih nggak kelihatan? Masih gelap. Masih gelap Bang. Gelap. Turun aja dulu beli handphone baru. Udah, turun aja dulu beli handphone baru ya. Lain yang kita bahas, lain yang gue bahas. Kalau nggak beli kredit dulu aja. Kita bahas lain, yang dibahas lain. Inilah kebiasaan coteng-coteng tenggiri ini. Yang kita bahas Al-Quran dan Bible yang mana yang firman Tuhan, malah larinya ke hati. Kucluk. Kayaknya buat mereka sudah mendarah daging itu, Bang. Oh ya, kalau nggak nipu ya nggak oten namanya. Ya, Bang sahabat Kiamat, pastikan bisa buka data Bang. Gelap kesian Bang. Iya, ini saya coba-coba dulu. Sabar, bentar. Ya. Cuman Bang Kiamat? Udah suruh beli handphone baru aja dia. Bang Lek. Ini di saya udah tampil kok. Masa nggak ada? Nggak ada, gelap. Gak ada, gelap. Udah. Cari handphone baru aja dulu. Baru nanti naik lagi. Nggak nyambung dia itu. Lain yang dibahas. Itu dia kan merekod itu tuh, Bang. Pertanyaan kita juga nggak dijawab juga tadi sama si Baluap tadi tuh. Ya itu di zaman Rasulullah. Itu di zaman Rasulullah ketika terjadi ada yang murtad. Nah, tetapi menjadi duri dalam daging di antara para sahabat. Emang di zaman Rasulullah itu, Islam itu sangat kecil dan banyak diperangi, baik itu dari luar maupun dari dalam gitu loh. Udah itu aja udah bisa dijawab kok. Gak usah dinaikkan lagi dia itu Bang Alek. Enggak, ada Bang Ade mau ngelayani nggak Bang Ade? Iya, silakan aja dia tampilkan dulu datanya. Saya sama Bang Ade. Kan ada asbabu wurudnya. Nggak sembarangan kalau hadis itu, tahris itu. Iya. Itu di masa siapa, dalam keadaan apa, riwayatnya siapa. Nah, seperti itulah hadis. Coba ini ada nggak? Kalau nggak ada saya turun aja deh. Nggak ada, gelap. Ya. Gelap kayak hidupmu. Nah, kalau kamu memaksakan hal seperti itu, saya jawab pakai Quran surat Al-Kafirun, udah selesai.
Ya, kalau kamu memaksakan aku langsung jawab pakai Quran surat Al-Kafirun. Di dalam Quran surat Al-Kafirun apa coba? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi Rasulullah tidak mengganggu dalam hal keimanan. Itu loh. Tapi Bang Ade harusnya pakai ini, pakai apa? Ya, silakan. Nggak usah pakai Masih hitam ini Bang Ade. Masih hitam. Celuk bagusnya tah. Inau min bani kucluk. Nah, itu bagus. Miripnya apa? Iya, oke, aku jawabnya pakai Al-Quran aja udah. Di dalam Quran surat Al-Kafirun atau di dalam Quran surat Enggak, begini Bang Ede. Ini Bang sahabat kiamat gitu ya. Anda itu kalau mau belajar Quran, mau menstatementkan Al-Quran, fahami dulu apa itu hadis, apa itu Al-Quran, bagaimana relasinya di antara ayat-ayatnya, bagaimana metode penafsiran. Nah, baru kalau kayak gini Anda memperlihatkan kebodohan Anda loh. Sorry ya. Beda orang Islam dengan Kristen dalam metode. Coba sekarang kelihatan nggak ini layarnya? penafsiran. Nggak ada. ada hitam semua kayak gitu kok. Udahlah. Kalau lu nggak percaya, tanyain sama orang Oten yang ada di bawah. Oten yang ada di bawah kelihatan nggak? Mbak Melani, kelihatan nggak dia si kiamat itu datanya? Ini Coba saya yang tanya yang di bawah, ini berdebat apa? Ada yang bilang kabur, ada yang bilang nggak kelihatan, gimana sih? Kabur atau hitam? Nggak kelihatan lo hitam. Gambarnya hitam aja. Nggak ada gambar, nggak kelihatan tuh. Itu Terima ada yang kasih bilang Mbak Melani. kabur, itu ada yang bilang kabur. Coba Nggak dibilang kelihatan, dulu. nggak kelihatan. Itu ada yang bilang kelihatan, ada yang bilang buram. Nggak ada, Nah, nggak ini ada bang, gelap itu bang. Yang bilang kelihatan nih bohong nih. Nih Oten Iya, ini iya, pasti coba. nih. Demi kebohongan. Enggak, itu ada yang Rela bilang dia kabur, seperti ada yang itu, bilang Masya Allah. rabun. Ada yang bilang gelap, ada yang bilang rabun. Coba dibesarkan dulu. Enggak nih host, jujur Bang Kiamat, jujur nggak kelihatan Bang, serius gelap. Hitam gitu Bang Alex, hitam layarnya. Ya, gelap. Hitam gimana sih, Bro? Ini masih hitam. Aduh, Allahu Akbar. Hitam. Masya Allah. Sudah bang, beli HP baru lagi aja bang. Nah, kelihatan sekarang. Tuh. Ya dibeliin. Nah, itu kelihatan. Tadi itu buram, kelihatan, gelap. hilang. Ini hitam layarku, tuh. ini layarku, aku nggak nampilin layar dia nih. Oh, ini ya layar ya Bang Tengku itu, layar Bang Tengku itu. Ini layar tuh dia. layar Bang Tengku tuh kelihatan tuh hitam. Tuh hitam layarmu, apa yang mau dilihat? Aduh, umat Islam itu dilarang berbohong, tau nggak? Enggak, boleh berbohong dalam 3 hal kok, kata nabimu itu. Oh iya emang dalam 3 hal. Ya buka aja datanya Bang sahabat Kiamat biar jangan Ya premium. ini masalahnya kamera aku nggak bisa sebentar. Ini dia aku udah buka loh. Coba aku kalau share screen kelihatan nggak? Coba kalau ini. Aku jawabnya udah jelas jawabannya. Udah aku jawab pakai Quran surat Al-Kafirun aja udah Kalau selesai sudah. kalau layar kelihatan nggak share Iya. screen itu? Hitam juga ya? Sekarang ada gak tuh? Coba. Nggak ada, gelap. Nggak ada. Makanya Coba saya ganti akun deh ya, saya ganti akun. Ganti. Ya netral aja, maksudnya yang netral lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keluar bang, mau sholat asar bang, makasih bang ya. Oke siap bang. Padahal di surat At-Taubah juga udah jelas di situ ya kan, wa inna adahu minna musyrikin, jika seorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengarkan firman Allah, kemudian antarlah dia ke tempat yang aman baginya. Justru melindungi orang-orang kafir, berbeda dengan konteks perperangan, malah dibawa perang. Ya fakta sejarah kan mencatat itu bang, kalau kayak baginda Rasulullah itu kan dapat gelar dari bangsa-bangsa kafir malahan, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah. Itu kan dari orang-orang kafir yang mereka memberikan gelar kepada baginda Rasulullah itu bang. Itu kan sejarah.
nggak ada itu baginda Rasulullah jadi- itu mengajarkan untuk membunuh atau bahkan untuk yang sifatnya ke orang-orang yang tidak dengan keyakinan baginda Rasulullah itu, bahkan mereka mengasihi kan. Bang Kemok, saya bawakan nanti dalam surah Al-Furqan itu Allah memberikan rincian dosa-dosa yang diampuni. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh tanpa hak. Artinya di dalam Islam memang diperbolehkan membunuh dalam keadaan tertentu. Contoh, ya kan? Mempertahankan kehormatan, ya, orang yang dirampok itu kan mempertahankan, membela harga diri. Kemudian di dalam peperangan memang perang ya Wajib. ya membunuh atau dibunuh. Ya, ini bukan perang. Iya betul. Ini bukan perang, Bu. Lalu Ini misalnya bukan perang. begini, ada seseorang keluarganya Masih gelap ya? sebentar. Masih gelap. Misalnya dibunuh Karena kamu tuh tanpa mau hak, berdusta, maka tapi keluarganya nggak bisa. boleh menuntutkan kisos namanya itu. Nah, itu kan sesuatu yang normal saja berarti. Jadi Iya, memang betul, Bang. itu di dalam Islam kan ada ayatnya. Bila membunuh satu nyawa tanpa hak sama saja dengan membunuh semua manusia. Itu ayatnya jelas. Gitu ya. Lalu ada yang membunuh itu yang memang diharamkan. Begitu, dan itu ketentuannya semuanya jelas. Makanya di dalam surah Al-Furqan itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi yauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nanti ada ayat walladzina la yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bil haqq. Orang yang tidak membunuh kecuali tanpa hak, kecuali dengan alasan yang jelas. Jadi nggak sembarangan di dalam Islam. Nah, perang itu memang memungkinkan orang untuk dibunuh atau membunuh begitu. Jadi di dalam Islam itu jelas, bahkan dalam aturan perang sekalipun. Mungkin kalau abang siapa nih yang oten harus tahu, pernah suatu waktu dalam satu kisah Ali bin Abi Thalib itu dalam peperangan itu ya, dia itu sudah dalam keadaan siap untuk membunuh pasukan musuh, tapi dia diludahi oleh orang-orang kafir tadi, maka dia mengurungkan. Karena apa? Dia menjaga niatnya. Sewaktu pertama dia membunuh karena orang itu memerangi agama Allah, tapi dia khawatir begitu dia diludahi, dia membunuh orang itu karena kebencian pribadi, begitu. Dan di dalam Islam aturan perang tuh jelas sekali. Kalau tadi Bang Teguh bilang tidak boleh membunuh kalau tadi dalam surah kayak Bang Teguh, bagaimana membunuh binatang-binatang, perempuan. Di dalam Islam jangankan binatang, ya, wanita, orang tua, bangunan tidak boleh dibakar, tidak boleh Tumbuhan juga nggak boleh. Iya, nggak boleh. Pohon-pohon nggak boleh ditebang. Pembumi hangusan tidak boleh. Merusak air minumnya juga tidak boleh. Itu jelas itu. Jadi jangan framing gitu loh, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Allah menggelapkan HP-mu karena lu niatnya mau fitnah. Begini Ya, ya, brother. Ya udah buka aja, buka. Kalau kamu tuduh saya fitnah. Mau main berdialog gitu ya. Sebelum Anda dialog, Anda pelajari dulu. Contoh, saya kasih contoh nih sederhana. Anda baca sirah nabawiyah itu utuh, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian Anda baca juga bagaimana kisah-kisah hidup sahabat. Itu semuanya datanya itu bisa saling memvalidasi itu. Ya kan, nah baru kita berdialog. Nah, yang muslim juga kami ini ada yang ahli dalam masalah Bible, mereka mempelajari, mereka menghafalkan itu Bible ayat begini. Nah, nanti baru kita berdialog dengan sehat, bukan untuk saling menjatuhkan. Kita itu sebetulnya ingin mencari kebenaran. Rugi kita kalau saling ejek tapi nggak jelas begitu tuh, iya kan? Apa ruginya? Rugi. Betul. Masa kalau kita sama anak SD kasih tahu benar aja, mereka sekali aja udah ngerti gitu loh. Kan gak ada untungnya kalau menjelekkan begitu. Gak ada untungnya. Apa untungnya coba? Iya kan? Gak menambah. Contoh begini, kami menjelekkan agama abang tuh gak pakai data. Apakah menjadi mengurangi keimanan Anda? Begitu juga sebaliknya.
Mari kita sama-sama menampilkan agama kita itu benar dan berada di jalur kebenaran begitu loh. Abang tunjukkan, kami juga tunjukkan. Nah ini loh agama kami begini loh. Ceritanya begini-begini. Nah di dalam Bible abang tuh begini-begini. Kok bisa begini ini begini? Nah nanti mari kita sama-sama uji. Sebetulnya tema ini tadi bagus. Mana tadi apa katanya? Iman yang benar atau mana? Apakah Al-Quran atau Bible yang benar? Kita ulik sekarang. Siapa yang terima Al-Quran? Bagaimana reputasi yang menerima Al-Quran ini? Rasulullah sudah diceritakan as-sadiqul amin. Orang yang benar, jujur, terpercaya. Yang menjulukinya siapa? Musuh-musuhnya. Bahkan orang-orang yang bahkan menjadi musuh beliau. Iya kan? Nanti kita cek siapa yang meriwayatkannya, kapan diriwayatkannya. Coba dilihat ada nggak pertentangan ayat di dalamnya. Begitu caranya berdialog. Begitu nanti ketemu gitu loh. Tapi kalau cuman mohon maaf Anda ambil kutip satu ayat. Ayatnya sendiri nggak jelas, ya kan? Anda tidak tahu metodologi di dalam Islam, bagaimana kedudukan Quran, bagaimana kedudukan hadis. Nah itu nanti rancu begitu ya, jangan disamakan gitu. Sama seperti kami juga begitu. Dalam memandang Bible Anda kan kita dudukkan dulu itu Bible seperti apa, siapa itu Lukas. Kita juga cari tahu siapa itu Paulus. Apa itu Septuaginta, apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru, siapa yang menulis. Nah baru kita lihat nanti dengan jujur, itu tujuannya abangku. Itu izin ya saya ya, percuma abang menunjukkan misalnya gini, Anda bawa framing tadi tapi nggak ada ujungnya, nggak ada poinnya sebetulnya, nggak ada gunanya. Gitu loh, gitu ya, izin Os. Ya siap Kang. Waduh mantap ini. Jadi gini ya, kalau boleh sedikit ya Host ya. Oke. Boleh lanjut. Jadi lucu gitu. Saya udah baca gitu loh. Itu kan dalam keadaan perang di zamannya Rasulullah sampai para sahabatnya sampai dengan perang Jamal. Banyak sekali yang jadi duri dalam daging di dalam umat muslim sendiri. Bahkan ada dikisahkan sahabat yang membelot kepada orang Romawi pada saat itu dan menjadi duri dalam daging di dalam diri keislaman, yaitu para sahabat pada saat itu. Lu bilang itu bukan dalam keadaan perang, baca sirah nabawiyah. Kami muslim sudah mengerti dengan sirah nabawiyah. Histori tentang Al-Quran, histori tentang Nabi Muhammad di dalamnya itu banyak sekali, ya. Apalagi kalau kau mempelajari tentang takhrij hadis, riwayat hadis, waduh, baik itu dalam keadaan apa? Islam baru berdiri ketika banyak penjilat gitu yang pura-pura jadi Islam. Itu sudah diterangkan di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Yang tadinya dia pura-pura masuk Islam, setelah dia keluar dengan golongannya dia mengolok-olok ayat-ayat Allah, ada di dalam Al-Quran. Nah orang seperti itu di zaman masa Rasulullah itulah yang dihabisi. Kenapa? Duri dalam daging. Ya ibaratkan kita realitasnya sekarang ya, umpama kita berperang dengan Malaysia. Nah terus ada ya pura-pura orang Indonesia yang sudah dibeli oleh Malaysia dan menjadi duri dalam daging di tentara di pemerintahan Indonesia. Apakah harus didiamkan saja atau dihabisi? Ya tentunya dihabisi karena berbahaya bagi apa? Bagi keamanan teritorial negara kita. Ini seperti itulah hukum perang. Nah seperti itu. Makanya sampai sekarang pun ya, sampai sekarang pun ketika terjadi peperangan yang namanya mata-mata kena sama musuh, ya udah dihabisi karena jadi duri dalam daging. Salah satu contoh kemarin ada di Iran ya, intelijen itu salah satu perwiranya ya, itu sudah dibeli oleh IDF, dihabisi. Ya begitupun kita di Indonesia umpama ketika ada mata-mata ketahuan ketangkap, ya habisi aja, ngapain nanti daripada rahasia negara bocor. Itu pemikiran yang logis di dalam hukum perang. Kamu mengatakan itu bukan perang, bapak lu peang bukan perang. Kami ini udah belajar, kami ini di Islam ini bukan hanya sekedar doktrin. Ya, lanjut, wallahu a'lam bishawab. Izin Bang Hos, izin turun dulu, masih ada kegiatan ini Bang Hos. Dilanjut aja diskusinya Bang Hos.
Iya, oke Bang. Saya mau kasih Bang. Ya, semoga sehat selalu saudara muslimku. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Halo, lagi Bang nih Fatah Isa, orang ini? monitor Bang. Kiamat, lu ngapain lu? Masih hitam, lu ngapain lu? Lucu kau, masih hitam. Bang Kiamat, masih hitam Bang, masih hitam. Apakah enggak? Apakah kau menampilkan data itu terus kami di sini murtad? Enggak lah. Aneh kau ini. Ya Bang, halo, assalamualaikum Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Benar Muhammad itu disunah Bang. Kok katanya ada di sunah, ada enggak? Beneran Bang? Nah, kalau abang mau tahu kita tanyakan pendeta besar di bawah. Silakan pendeta besar Bang Ayas naik. Ya, coba Bang. Benarkah pendeta Bang Ayas, monitor di bawah Bang Ayas. Naik dulu Bang Ayas, luruskan dulu Niki Ahmad ini yang ada nggak riwayatnya Nabi Muhammad tidak disunat? Ya itu, makanya kita tolong dijawab itu loh, saudaraku. Ya iya, makanya saya sudah jawab. Nabi Muhammad itu di sunat Arab sudah mempraktekkan sunat itu. Dia berbicara kepada Heraklius. Muhammad ya? Sahabat Muhammad disunat berbicara ya? kepada Heraklius. Ya, disunat. Apa? Oh, yang benar lah. Mana yang kau benar buktikan bahwa Muhammad disunat? Saya membaca Bukhari, Al-Bukhari ketika ada salah satu sahabat ya, bahkan yang jadi saksi Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pada saat itu menjadi musuh daripada Rasulullah. Itu yang nanya siapa? Heraklius. Heraklius siapa? Heraklius itu adalah yang memerangi umat Islam, sama dengan Abu Sufyan pada saat dia menjadi jahiliyah. Yang ditanya Muhammad sunat sabar dulu, sabar Bang Adi sabar Bang. Kamu dulu Bang Adi. Bentar Bang Adi. Makanya Bang Adi bentar. Ini Fatah Isa, kau Islam Kristen Bang? Saya Kristen. Oh begitulah. Jadi kita nggak kekecoh. Tadi kau assalamualaikum. Bentar dulu Bang Adi. Selamat siang Bang Ayas. Kalau assalamualaikum itu bukan bahasa Arab itu. Bang Ayas. Bahasa Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex. Assalamualaikum. Bang Hasan, Bang Rizal. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bang Ayas. Gini loh Bang Ayas, tadi kita cerita sunat nih Bang Ayas. Aduh. Gitu kan. Terus Kristen ini kenapa kok nggak mengikuti Yesus sunat? Sebenarnya mereka itu mengikuti siapa gitu loh Bang Ayas. Jadi saya mau tanya itu Muhammad silakan luruskan dulu pendeta besar dulu. Pertanyaannya. Aduh. Baik. Ya Muhammad disunat dah. Oh, gimana? Ini siapa? Bang Fatah Isa ni apa? Kristen? Ya Kristen dia Bang, Kristen ngeyel sedikit lah. Oh, aku suka. Ngeyel lah. Jadi memang syarat aku Kristen tuh harus ngeyel, harus ngotot ya, baru enak. Pendeta Al-Hayas. Iya, baik. Jadi soalannya apa Bang Fatah Isa? Nabi Muhammad bersunat gitu maksudnya? Di mana dalilnya? Ya mau tanya, benarkah Muhammad itu disunat? Ada yang katanya sudah disunat dari lahir, ada memang tidak disunat katanya. Gimana ya benar ini? Pada intinya ya ada dalilnya Nabi Muhammad bersunat. Kalau tentang hadis ya berbeda-beda. Tapi intinya Nabi Muhammad mana datanya Bang? Ya baik. Ada suatu hadis ya, mungkin bisa kelihatan ya aku tampilkan ini ya. Supaya silakan. Aku HP aku agak ini ya. Aku bisa sebenarnya bisa jawab, cuman aku nggak bisa open cam karena follower itu masih sedikit. Oh berarti dari tadi kau nggak bisa jawab itu. Nanti dibuka ya itu hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah itu tidak disunah. Kalian ngarah. Bentar Bang. Jadi Anas bin Malik ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaan yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuhanku ialah sesungguhnya aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikatakan dan tidak seorang pun dia hadis. Dia nyebut hadisnya apa aja enggak, kok ngarang dia Bang. Siapa lagi? Kalau nggak bisa ini yang diriwayatkan oleh At-Tabari, Abu Nu'aim dan Ibu Asakir pada beberapa jalan. Jadi kalau tentang berkhitan itu ada hadisnya, tapi ada lagi hadis yang lain
dibawa datanya tampilkan, saya aja dibawa tadi oleh berstatement saya harus menampilkan data kok. datuknya Kamu gitu ya. ngomong sih. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau di Islam tuh kalau Ya, tentang datanya tampilkan. Rasulullah sendiri berkhitan itu ada dasarnya, ada hadisnya gitu ya. Cuma kalau tentang perbedaan pendapat daripada hadirnya ataupun kapan itu memang berbeda, tapi ada pengakuan daripada Nabi sendiri dia berkhitan secara akal logiknya ketika Ya, seorang gimana, Nabi Bang? Saya bukain memerintahkan ya. kepada Saya buka, Bang. umatnya itu Gimana? berkhitan, masa dia nggak berkhitan? Nah, kan itu secara akal logiknya, tapi yang pentingnya dia berkhitan sebab ketika culture ataupun situasi di Jazirah Arab ketika itu memang daripada Nabi Ismail alaihissalam dan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya memang dia punya tadi hadisnya di mana, Bang? adat Saya istiadatnya mau buka ini dia itu hadisnya, Bang. berkhitan gitu ya, mungkin Ya, gitu Bang. Muhammad berkhitan hadisnya di mana? Nomor di berapa? dalam Bukhari, di Imam Al-Bukhari, di Sahih Bukhari, ya, Nomor di berapa? Kitab Wahyu, ya, nomor 65 di bab 65. Mau baca? Ada nggak? Nomor 65. Kitab Wahyu, makanya kamu ini ya, kalau Ya, saya nomor ini berapa? baca Bukhari hadis. Bukhari Bukhari apa? 65. Nih, bab 65 tentang di Kitab Wahyu, di bab Wahyu. Aku beda karena aku dari buku. Saya bacakan aja ya. Ya, coba. Oke, saya bacakan di sini di dalam riwayatnya ya. Nah, Heraklius segera memerintahkan orang-orangnya untuk melihat apakah utusan penguasa Gasan itu dikhitan atau tidak. Orang itu mengatakan kepada Heraklius dan kemudian bertanya kepada utusan itu tentang kebiasaan orang-orang Arab. Utusan itu berkata, orang-orang Arab juga mempraktikkan khitan. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam kitab Wahyu. Dah, aku udah jawab tuh. Ini bahkan Heraklius sendiri yang bertanya, bahwa langsung dijawab oleh utusan itu yang orang-orang Arab. Orang-orang Arab juga mempraktikkan khitan. Iya, Dah? on cam aja, Bang. On cam aja. On cam Boro-boro aja. on cam. Gua nggak bisa, follower gua masih sedikit, nggak bisa on cam. Oh ya udah, kalau Oke, yang penting ngarang itu gitu udah doang dijawab sih ya, bisa, Bang. Kok ngarang? Kalau Ya, kita Kok ngarang? Bang, Kok ngarang? sahabat Ini kiamat jelas ini. Jelas itu, Bang sahabat Ya, kiamat ini Kristen ya? Cara saya Kristen cara saya kiamat nih Bang Ayas. validasinya Oh, gimana? Kristen. Oke, udah dijawab ya Bang sahabat kiamat ya. Kalau panjang-panjang pun Cara nanti Bang saya sahabat kiamat validasi datanya ngerti gimana juga coba? gitu ya. Kalau dia Oke, kalau kita tidak bertanya mau- kepada Wah, Bang sahabat kiamat ini bersunat nggak Bang? Abang Kristen ya? Yang di Kalau bawah teman bisa orang bisa Bukhari, ini yang 91 saya bisa Pak. follow aku nggak? Aku bisa open cam. Ya, di follow nih Bang. Minimal Tadi berapa ini. Bang? Tadi ini. Bawa teman-teman ya. Minimal berapa Bang? Tahu gue 1000 ya. 300 cukup on cam udah. Itu 300 ya. Mungkin Bang sahabat kiamat ini Kristen ya Bang ya? Abang bersunat Bang? Bang sahabat kiamat. Enggak, kami enggak diwajibkan bersunat. Oh, berarti abang nggak ngikut Yesus, Bang? Kalau menurut data Bible tuh, ini aku bacakan sedikit, Bang ya. Kalau tentang di Bible ya. Berarti abang bukan pengikut Yesus ya, Bang ya? Loh, Nabi Muhammad juga sunat. Kamu nanya saya sih? Betul Bang, ini kan menurut Nabi data Muhammad Bible. sunat. Aku kan baca-baca Bible kan. Bahkan abang kan Oke. kalau di sini kita kan. Saya mau tanya. Iya. Saya mau tanya dalilnya Nabimu enggak sunat. Nabi Bentar Muhammad Bang, mana bentar, tidak disunat? bentar Bang ya, Bang. Enggak, saya tanya sahabat dulu kiamat, dia. kita Dalilnya selesaikan mana dia satu. Nabi Muhammad tidak disunat? Loh, Dalilnya memangnya mana? Dalil dia disunat ada. Dalil dia disunat. Enggak, saya tanya. ada. Oh, ada. Tadi kan saya sudah sebutkan. Sekarang pertanyaan gue, di mana Kalau Nabi cuma- Muhammad tidak disunat? Kalau cuma ngarang Bukhari bab 66, bab Wahyu saya juga bisa ngarang gitu, Pak. Bapak tampilkan datanya coba. Kitnya. Wallahi, saya kalau berbohong dalam hal hadis, saya nggak berani. Demi Allah. Ya, saya nggak berani. Kamu boleh Ini berbohong terserah dalam lu tiga mau hal. percaya, terserah lu mau percaya atau Boleh tidak. berbohong, Pak. Terserah lu mau percaya atau tidak. percaya saya, Pak. Ya, ya Saya sudah tampilkan nggak datanya. apa-apa. Bentar Aku Bang Ade, sudah Bang Ade, tunjukkan Bang Ade, data kok. Bang Ade, yang bisa open cam aja dulu Bang Ade ya. Ya Bang Ade ya. Silakan Bang Ayas kan bisa open cam. Silakan. Yang bisa on cam aja. Ini gara-gara otan juga nih gua nggak bisa on cam nih gara-gara di banned nih. Izin sebentar ya, Bang silakan, Sahabat. silakan. Begini loh. Waduh, sebentar sudah azan. Saya mesti ke masjid. Tapi gini, sebentar. Saya sedikit saja. Jadi di depan saya ini ada namanya kitab
Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah ya. Ya, Sirah Nabawiyah saya juga punya. Saya juga punya, Bu. Saya balik dulu kameranya. Ya, nih. Iya, saya baca bolak-balik nggak ada di sana. Ada. Nabi Anda sunat kan nggak ada. nggak baca yang baik, yang teliti. Loh, saya punya kitabnya kok Sirah Nabawiyah. Siapa? Karangan siapa? Saya baca bolak-balik nggak ada. Karangan siapa? Banyak. Sirah Nabawiyah itu ada Ibnu Hisham, ada Ibnu Ishaq. Yang ini Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Masih banyak lagi, ada Tarikh Nabi, banyak, ada yang berjilid-jilid. Ya, saya punya Sirah Nabawiyah. Nah, ini saya kutip ya. Ini keterangan dari ulama ya, keterangan dari ulama. Tolong Anda jangan asal ini ya. Saya pakai data nih. Ya. Nih, sebentar. Coba dikerjakan Bang Alex. Nih ya. Sebentar. Nih ada nih tadi diserangkan. Nah nih ya, beliau ini dalam keadaan. Nah nih ya, Muhammad bagi beliau nama itu. Sebentar ya Bang, sorry. Nih. Nih, ya, saya jelaskan dari sini awalnya ya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan kepada kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur padanya. Dia memilih nama Muhammad bagi beliau. Nama itu belum dikenal di kalangan Arab. Beliau dihitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Nah, di sini di dalam catatan kakinya ini didapat dari Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham ya, jilid 1 halaman 159. Dalam Mudarat Takhrihil Umam Al-Islamiyah Al-Khadri ada perbedaan pendapat. Beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Lihat dalam Talqihu Fuhumi Ahlil Athar. Ibnul Qayyim berkata tidak ada hadis yang menguatkan mengenai hal ini. Jadi kalau sebentar. Sabar gini. Udah tadi kan udah dijawab. Udah sebentar dulu. Jadi sini. Iya, tadi dibilang nggak ada hadis yang menguatkan riwayat tersebut. Lo yang menguatkan. Lo dapetnya dari mana referensinya nggak tahu. Oke, sahabat kiamat, tadi kan udah kita jawab. Sekarang giliran kita bertanya Ya, gitu loh. Pasti kena report. Ini pasti ini kelakuan Oten ini, kelakuan Oke, Oten. silakan Bang Ayas. Bang Ayas cerita tentang sunat biar paham dulu Kristen nih. Ini kelihatan nih Oten ini mereport gitu loh. Enggak, saya nggak pernah report. Apa yang saya report sih? Jadi udah dijawab terima atau tidak itu urusan Bang. Iya, gini Bang Ayas. Tadi dikatakan nggak ada hadis yang menguatkan. Ya, tapi kalau di Islam itu jelas, kalau ditanya Nabi Muhammad itu berkhitan ya jelas ada data-datanya, ada dia punya walaupun daripada segi perbedaan pendapat, tapi di umum sejarah jazirah Arab itu dia mengikuti daripada keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi culture situasi ketika itu orang-orang Arab memang dia berkhitan gitu ya Bang Giamat ya. Cuma kalau aku membaca itu yang kutanyakan tadi kepada Bang Giamat nih, Bang Giamat ini seorang Kristen gitu ya. Seorang Kristen. Iya, saya minta dalilnya dulu Pak. Saya tunggu dalilnya ya. Baru saya. Bang sahabat kiamat jawab dulu, Abang Kristen nggak gitu loh? Abang ini Kristen bukan Bang Kiamat ini? Iya. Abang bersunat nggak? Abang berkhitan nggak? Kulupnya dipotong nggak? Abang nggak ada kewajiban bersunat. Oh, berarti abang melanggar Bible loh Bang. Di Bible ya, aku tunjukin ya, bentar ya. Aku ya, kewajiban ya. Di data di Bible ini sunat. Ya. Silakan. Soal di sini dikatakan di, abang nanti buka di Yohanes 14:12 ya. Abang ini bukan Kristen, nyamar kayaknya abang ini. Ini gue bacakan sedikit ya. Jadi ini di Yohanes 14:12 Bang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kuri Yesus ya, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau abang mengatakan sebagai pengikut Yesus, berarti abang ini harus berkhitan loh Bang. Benar kan? Jadi kalau abang ini pengikut Yesus, berarti kalau abang nggak berkhitan, nggak dipotong kulupnya, buka tutup, berarti bukan pengikut Yesus, abang penyembah ini kayaknya abang ini. Abang Kristen bukan Bang? Ragu abang menyamar kayaknya ini, abang ini. Iya, lanjut terus baca. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya, aku ini kan Yesus ini, benar kan?
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini Yesus bersunat, abang nggak bersunat. Gimana? Aku nanya, Yesus bersunat nggak? Yesus itu berkhitan nggak? Dipotong nggak kulupnya? Iya, karena dia orang Yahudi. Nah, jadi di sini dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Yesus bersunat, abang nggak bersunat, ngapain? Jadi abang bukan mengasihi Yesus, abang mengasihi Paulus. Ya, saya baca lagi nih 1 Korintus 7 dibaca. ayat 19. Paulus. Ini jawabannya. Oh, lu percaya Paulus apa percaya Yesus? Gua tanya. Korintus 7 Lu lebih memilih percaya ayat 19. Jangan di mute. Bang Ade, kita sabar dulu Bang. Tidak bersunat, tidak maksudnya penting. supaya jalan dulu Bang diskusinya Bang Ade ya. Ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya itu jawabannya Pak. Ya, dibaca Yohanes 14:12 tadi yang ku kasihkan data tadi. Iya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah Itu ajaran siapa itu? Bersunat ataupun tidak bersunat tidak penting, itu ajaran siapa? Ini Rasul, Pak. Rasul Paulus. Nah, siapa namanya? Siapa namanya itu? Siapa nama yang abang katakan Rasul tadi? Siapa? Rasul Paulus mengatakan. Nah, berarti abang bukan pengikut Yesus, abang pengikut Paulus, Bang. Sebab Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan satu ajaran yang tidak melakukan ajaran Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit, berarti alias neraka. Kalau sunat ini hukum Taurat juga. Kok jawabannya udah selesai. Kalian mau kontra bagaimanapun saya nggak peduli, karena saya pakai dalil. Bukan masalah nggak peduli. Ini kan kita mau confirmkan abang ini bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan Yohanes 14:12, sesungguhnya barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan juga perbuatan-perbuatan yang pernah aku lakukan, bahkan perbuatan yang lebih besar daripada itu. Yesus bersunat, berkhitan, dipotong kulupnya, abang apa? Buka tutup, nggak pakai. Gimana? Coba. Coba, bisa nggak? Bisa nggak diberikan satu data? Abang nih ngikutin siapa saya sebenarnya? mentaati hukum-hukum Allah, yang terpenting saya mentaati hukum-hukum Allah. Oke, baik. Kutanya pada abang, berkhitan ini dipotong kulup ini hukum Taurat bukan? Hukum Taurat, iya betul. Nah, jadi di sini Yesus ini mengatakan siapa yang menghilangkan satu titik hukum Taurat, dia itu akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan langit alias neraka. Abang menghilangkan lu, abang ngikutin siapa ini? Ya, saya kasih dalil lagi jawabannya ya. Silakan. Dari Rasul Paulus lagi ya Pak ya. Paulus 13, lagi. 8 sampai 10 ya. Kalau mau abang ini kontra, ngikut silakan, Paulus Pak. ataupun ngikut Yesus? Ikut tanya dulu ini. Saya pakai dalil kok. Selagi saya Ya, pakai abang dalil ngikut ya. Paulus ataupun ngikut Kalau Yesus? kalian kan ngarang-ngarang doang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Iya. Aku nanya sini, abang ini ngikutin Kasih Paulus tidak berbuat jahat ataupun terhadap sama ngikutin manusia. Yesus? Karena itu kasih adalah kegenapan Taurat. Abang ngikut Paulus Ya, itu ataupun jawabannya, Pak. ngikutin Yesus? Nah. Jadi di sini gue bacakan sedikit ya, Matius 5:19 di sini dikatakan Matius 5 titik bertindih 19 ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit alias neraka jahanam. Ini gimana? Berarti Kristen menghilangkan loh dan mengajarkan kepada orang lain. Coba silakan Bang Berkat, Bang Berkat kan Kristen. Bang Hayas, ada Bang Raja itu Bang Hayas. Bang Berkat
Berkat dulu yang on cam dia. Bukan berkat. Belum tuh ditanya Bang Berkat nih khitan atau tidak Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demian lagi Demian. Mas aku izin turun ya. Ya siap-siap Bang Ade, siap. Dulu. Makasih semuanya ya. Bang Ade, terima Salam kasih, sehat Bang Ade. semuanya. Semoga jaga kesehatan semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan Bang Berkat. Iya. Inilah kalau membaca Alkitab kami itu tidak membaca dari awal sampai akhir sehingga tidak mengerti, hanya bisa dipotong-potong, tidak memahami makna dari keseluruhan itu. Kemudian disampaikan aja berdasarkan hasil potong-potongan begitu. Sama seperti saya kasih contoh begini ya, ketika ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa tebaslah orang-orang kafir itu. Nah, ketika saya pakai cuman ayat situ saja, maka itu namanya penyelewengan ayat. Nah, sama seperti ini juga, itu namanya penyelewengan ayat. Nah, kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena memang sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus menggenapi hukum Taurat, itu kan ayat sebelum dia menggenapi hukum Taurat. Karena Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia bukan menghilangkan hukum Taurat, memang benar, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Apa sebenarnya hukum-hukum Taurat? Adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu melakukan dosa harus ditebus dengan darah. Nah, itu kalau dosa-dosa kecil, tetapi kalau dosa membunuh, itu dosanya ya nyawa ganti nyawa. Nah, baik. Kalau membunuh Tuhan gimana? Membunuh Tuhan. Ya, dengar dulu. Kita berdiskusi di sini. Nanti saya akan abang kemana-mana begini Bang. Enggak, kalau kita saya enggak kemana-mana. Kamu yang mulai melencengkan. Sebentar. Abang ini berkhitan atau tidak abang ini? Enggak, kamu jangan melencengkan. Kalau atau tidak? Enggak. Kalau takut berdiskusi, mending nggak usah. Udah itu aja. Tadi kan kalian yang naikkan saya. Ataupun tidak? Sekarang kita berfokus kemana dulu? Tadi kan kita fokus ke sini. Sekarang kamu ketika saya menjawab, kamu sengaja melarikan ini. Sekarang kita fokus ya. Jadi abang sekarang gini, abang bisa kondusif enggak ketika berdiskusi? Bisa. Cuma abang kemana-mana. Oke, kalau bisa begini loh Bang. Loh, itu kan menurutmu. Itu menurutmu saya kemana-mana. Loh, itu menurut kamu saya kemana-mana. Coba tanya orang Kristen di bawah, apa saya kemana-mana gitu loh. Bang Berkat, sabar Bang Ayas, gini, harus ngomong gini Bang Berkat. Maksudnya supaya jangan kemana-mana, Bang Ayas kan memastikan tadi Bang Berkat bersunat enggak gitu loh. Maksud kita loh, tadi pertanyaan awalnya bukan itu. Tadi saya lagi menjawab pertanyaan yang awal. Dia berkata tadi di awal itu masalah tentang hukum Taurat. Saya harus selesaikan dulu hukum Taurat ini, saya tuntaskan dulu, saya jelaskan sama dia, baru kita beralih ke tempat lain. Ini namanya sengaja melarikan topik. Ini kan tentang berkhitan yang kita bahas tadi. Ngerti nggak Bang Berkat? Loh, tadi kan kamu kan bahas tentang aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Benar, itu abang nggak nyimak daripada awal. Inilah bang potong-potong. Itu sebab ditanya dulu, disimak dulu. Abang mampu kalau ini. Masalahnya tuh begini, kalau masalah kita, saya akan menjawab, tapi selesaikan dulu satu topik ini. Oke, sekarang gini, kita Oke, sekarang kita berbicara tentang khitan ya. Oke, kita deal, jangan lari sana sini ya. Boleh. Oke, jangan nanti tinggal kondusif. Nah, udah nanti kita bahas tentang khitan lalu sana sini pula, iya kan? Baik. Oke, lalu apa yang dipermasalahkan dengan khitan? Jangan nangis bang, jangan nangis. Sekarang saya nggak nangis ataupun tidak? Saya jangan sampai ketakutan kalian. Iya apa? Boleh. Iya. Abang berkhitan ataupun tidak? Jangan takut. Kalau masalah berkhitan, harus dipahami dulu ya. Ini berbicara tentang diskusi. Loh. Tadi Anda mau mendengar saya? Enggak. Abang ini berkhitan ataupun tidak? Saya tidak berkhitan. Ya udah, gampang kok menjawabnya. Lalu apa? Mutar-mutar ke sana sini ngapain? Iya, lalu apa? Tujuanmu apa sekarang? Udah, itu aja aku tanyakan, Mbak. Oh ya udah. Abang tidak mengikuti Yesus.
Nah itu dia masalahnya ketika saya menjawab seperti itu, kamu menjawab seperti itu. Bisa nggak aku jelasin? Nah, saya akan jelasin juga. Saya jelasin. Oke, silakan bantah. Sebentar. Nanti saya bantah, jangan diinikan ya, jangan dipotong-potong ya. Nggak apa-apa, Tolong nanti kondusif apa kalau bantah, berdiskusi ya. kondusif ya. Biar nampak keislaman kalian. Ya, Itu loh. Baik. Jadi kenapa aku mengatakan abang ini tidak mengikuti Yesus? Kenapa? Jadi ada alasannya. Abang ini bukan pengikut Yesus, tetapi penyembah Yesus, pengikut Paulus. Ngerti nggak? Sebab apa Yesus mengatakan, Yohanes 14, titik bertindih 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus pernah bersunat, perbuatan yang pernah dia lakukan. Siapa yang mengasihi Yesus, dia akan melakukan perbuatan yang pernah lakukan. Dia bersunat. Ngapain kalian nggak bersunat? Kristen. Kenapa? Bersunat ini hukum Taurat bukan? Dijawab iya, Lukas 2:22. Bersunat itu berkhitan salah satu daripada hukum Taurat. Yesus mengatakan di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat paling kecil, ya tempat neraka jahanam. Ini sama dikatakan yang meniadakan hukum Taurat siapa? Jadi soalanku kepada Bang Berkat ini, siapa yang membatalkan hukum Taurat sehingga Bang Berkat ini tidak dipotong kulupnya? Silakan. Ada ya, tolong jangan dipotong-potong ya. Oke, habis ini nanti ketakutan lagi nih. Nah, oke ya, kita berbicara tadi masalah khitan ya. Nah, tadi siapa ini? Ustadz atau Mas ini, Mas Hayas ini ya. Pendeta besar Bang, pendeta besar. Belum kenal, pendeta besar. Ya, Oke. silakan. Pendeta besar. Pendeta palsu atau asli ini? Asli ya. Oh, belum kenal. Ya. Mungkin izin aku gitu. perkenalkan diri dulu gimana ya? Ataupun Oke ya. Jadi silakan. tadi dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan melakukan apa yang kulakukan, yang kukerjakan. Nah, pertanyaannya, apa yang dikerjakan Yesus? Apa yang dikerjakan Yesus? Lalu langsung dibawa ketika dia dihitan. Nah, itu pekerjaan Yesus. Ini kan sangat menggelitik ya. Ketika Yesus disunat, dia berumur berapa hari? Ya kan? Nah, artinya itu bukan pekerjaannya, tetapi itu adalah pekerjaan daripada orang yang memimpin Yesus, orang yang orang tuanya Yesus pada saat dia di dunia. Nah, berbicara masalah apa pekerjaan Yesus, apakah Muslim itu dibaptis? Tidak. Apakah Muslim itu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tidak. Tapi itu adalah pekerjaan Yesus. Kenapa? Dia sendiri yang memerintahkan kepada murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan, perbuat inilah darahku, inilah dagingku. Roti ini adalah lambang sebagai lambang tubuhku. Anggur ini adalah lambang sebagai darahku. Apakah orang Muslim melakukan itu? Tidak. Yang melakukan itu hanya orang Kristen. Itulah pekerjaan Yesus. Yang ketiga, apalagi pekerjaan Yesus? Menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan, melakukan mujizat, menolong orang-orang yang membutuhkan, membuat orang yang buta imannya menjadi melihat, menjadi mengerti tentang imannya. Itu adalah pekerjaan Yesus. Jadi jangan sampai di framing seperti itu. Nah, berbicara masalah sunat ya, tadi dikatakan bahwa barang siapa meniadakan hukum Taurat, maka ia akan tinggal di dalam tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Nah, ini dia nih, diselewengkan lagi ayat Alkitab. Kenapa? Ayat Alkitab itu mengatakan bahwa melain aku datang untuk menggenapi, yang artinya bahwa Yesus itu sudah menggenapi, yang artinya sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum hukum Taurat itu semua digenapi untuk dia. Seperti yang saya katakan tadi, apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah gigi ganti gigi. Jikalau kamu tinju orang, giginya patah, gigimu juga diganti.
Nah, mata ganti mata. Jikalau matamu ditusuk orang, maka matanya juga harus ditusuk. Nah, itu dia namanya hukum Taurat. Tetapi, jikalau engkau berbuat dosa, maka hukumnya adalah potong domba, darahnya dikasih, dipersembahkan. Kemudian apalagi ketika engkau membunuh orang, maka nyawamu lah gantinya. Nah, untuk itulah Yesus mengambil semua hukum Taurat itu ditimpakan kepadanya supaya dia yang menanggung semua hukum Taurat itu, karena dia tahu orang-orang pengikut Yesus tidak mampu menjalani semua hukum Taurat itu. Tidak mampu menjalani semua. Kalau beberapa mungkin bisa, tetapi kalau menjalani semua hukum Taurat itu, tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang mampu menjalani hukum Taurat itu. Sehingga Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Dia mati di kayu salib, yang artinya dia menumpahkan darah di situ, dan itu adalah nyawa ganti nyawa, yang dimana di situ dia menggantikan nyawa kita semua orang yang percaya. Kenapa cuma satu orang yang diselamatkan? Kenapa cuma satu yang mati tetapi semua orang diselamatkan? Karena saya memiliki Yesus dan kita semua adalah miliknya Yesus, sehingga cukup satu orang saja untuk membebaskan kita dari hukum-hukum Taurat itu. Jadi jangan di framing seperti itu, Bang. Gitu, lanjut, Bang. Oke, baik. Nah, inilah pengajaran Kristen. Nah, itu ku bilang tadi, Kristen ini bukan mengikuti ajaran ataupun pengikut Yesus. Dia ini pengikut Paulus. Itu loh. Jadi secara tepatnya pengikut Paulus penyembah Yesus. Nah, ini. Jadi Yesus mengatakan apa? Dia tidak meniadakan salah satu satu iota titik hukum Taurat. Tetapi siapa yang membatalkan hukum Taurat? Sehingga ini ngerti nggak? Ngerti menggenapi ini. Nah, ini harus dimengerti arti menggenapi. Menggenapi itu bukan menghilangkan, melengkapi. Di mana Yesus mengatakan dia itu datang untuk meniadakan hukum Taurat? Ini nggak ada. Yesus datang untuk melengkapi. Menggenapi itu artinya melengkapi daripada ganjil kepada genap. Bukan ganjil itu terus hilang. Siapa yang meniadakan hukum Taurat? Dibaca di Efesus 2:15. Di sini ini satu sosok yang meniadakan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Malahan dia ini memfitnah Yesus di sini. Apa katanya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini berarti bertentangan. Kalau Yesus mengatakan apa di Matius 5:19 tadi? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Di sini nggak ada surga. Ini abang nih mungkin hanya fokus kepada terjemahannya, dicek kepada bahasa Asli, Uranov di situ. Itu artinya apa? Langit. Nggak ada surga di situ. Jadi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga alias neraka jahanam kalian Kristen. Ini. Kenapa Yesus mengatakan di sini? Aku balik kepada dia. Sesungguhnya barang siapa, Yohanes 14:12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perbuatan yang pernah aku lakukan. Ya salah satu ya bersitan, nggak kira dibawa siapa oleh ibu bapanya kepada di bait Allah. Dibaca Lukas 2:22 ya. Lukas 2:22. Setelah genap hari pentahiran, Yesus ini dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Di khitan. Jadi itu salah satu pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Kalian ngapain kalian? Dengan nggak berkhitan, buka, tutup, buka, tutup. Oke, bro, Ayas, dengar ya. Isa sebentar ini, abang. Enggak. Gua mau ini dulu. Silakan. Sabar bang, naik itu ya permisi dulu. Dengar dulu. Ini siapa ini? Bang Urof ini Kristen Muslim. Lo tahu gua Kristen, Alan. Gua mau kayaknya dia bisa menjawab. Mau ceramah dulu, mau ceramah sama dia, mau ceramah. Jangan kesurupan, woi. Gua mau ceramah. Lo denger nggak? Kalau penakut bilang kalian penakut, gua turun. Sebentar lagi abang sama ini aja. Abang ini gimana? Ceramahnya di gereja aja Bapak, biar tertib. Oke, jadi sebentar ya Bang Prof ya, bentar lagi kubal bali kalian semua Kristen betul ya. Ini kalian kuku bilang tadi ya, kalian ini bukan pengikut Yesus, kalian penyembah Yesus. Apa kata Yesus tadi di Yohanes 14? Udah kuulang-ulang ini, nggak ngerti-ngerti kalian. Jadi berkhitan itu adalah salah satu pekerjaan yang pernah Yesus lakukan.
Masa kalau mengatakan, oh Yesus itu ketika kecil dibawa oleh orang tuanya. Itu salah satu pekerjaan, perbuatan yang pernah Yesus lakukan. Sama yang lain-lainnya. Apalagi perbuatan yang pernah Yesus lakukan. Ketika dia itu ingin beribadah, kepalanya itu menyentuh tanah. Sujud dia. Ketika dia beribadah, kalian ngapain kalian Kristen? Pergi gereja. Jingkrak, jingkrik, jingkrak, jingkrik. Yak-ye di gereja. Mabuk. Apalagi yang Yesus pernah lakukan? Yesus mengajarkan kepada anak muridnya ketika masuk ke sinagoge itu, basuh wajahnya, basuh kakinya, basuh tangannya, cuci tangannya, cuci kaki, cuci kepala. Kalian pergi gereja ngapain? Dengan nggak mandi. Jadi kalian bukan pengikut Yesus, kalian penyembah Yesus. Jadi berbalik kepada hukum Taurat tadi ya, dibacakan di Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Neraka kalian Kristen. Hukum Taurat daripada mana? Dibaca di Kejadian 17:14. Dan orang yang tidak disunat, yang tidak dipotong kulupnya, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ada perintahnya di sini. Betul. Dibaca lagi di Ulangan 4:44. Ulangan 4:44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir di seberang sungai Yordan, di lembah tintangan Bet Peor, di negeri Sion, dan orang Amori yang diam di Herbon yang dipukul kalah oleh Musa oleh orang dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Serta seluruh di sebelah sungai Araba dan kaki lereng bukit Piga. Harus engkau memberikan pengajaran tentang hukum Taurat kepada seluruh bangsa Israel. Gak ada menghilangkan. Sama ketika Yesus datang. Jadi kalau kalian klaim sebagai pengikut Yesus, jadi kalian harus mengikuti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan. Ngapain pula kalian menghilangkan hukum Taurat? Jadi kalau kalian menghilangkan hukum Taurat, kalian bukan mengikuti Yesus, kalian mengikuti Paulus. Kenapa kata Paulus di Efesus 5:12? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ini yang diikutin. Malah ini Paulus udah memfitnah Yesus loh. Gak ada Yesus mengatakan dia mati, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ya gak ada. Nah, kan? Cuma kalian yang membatalkan. Ngikutin siapa? Mengikutin ajaran daripada bapak-bapak gereja. Jadi kembali kepada tadi, mungkin Bang Berkat bisa menjawab ya. Ini, jangan kabur Bang. Tampar nanti ya Bang. Jadi dibaca di Yohanes 19 tadi ya, Yohanes 14:12. Jadi kalau tentang perbuatan yang pernah Yesus lakukan, abang harus melakukan. Ini kan menurut pembacaan aku Bang ya. Jadi secara kesimpulan awal, aku bisa mengatakan abang ini bukan pengikut Yesus. Abang penyembah Yesus, pengikut Paulus. Silakan Bang Berkat. Kabur pula dia. Mainan. Silakan. Sangat lucu sekali ya ketika dikatakan bahwa barang siapa yang tidak digenapi hukum Taurat, tidak mengikuti hukum Taurat, tadi apa tadi? Saya lupa ayatnya ya. Soalnya saya lagi cari-cari ayat lain juga ini. Itu adalah tidak mengikuti ajaran Yesus. Ini sangat kacau sekali ini. Ini namanya itu dia melihat kesalahan orang itu selumbar di mata orang, tapi lupa melihat dirinya itu balok di matanya itu gitu loh. Tadi saya sudah katakan, oke lah kamu berbicara masalah khitan, saya benarkan aja lah, udahlah kalau yang menang. Apakah Muslim melakukan baptisan? Tidak ada. Tapi tadi kalian berbicara masalah siapa yang mengikuti ajaran Yesus. Apakah Muslim melakukan perjamuan Roh Kudus? Tidak ada. Lalu mengklaim-klaim gitu kan? Nah, apa ini maksudnya gitu loh? Kalian melihat selumbar di mata kami, tetapi di balok di mata kalian tuh nggak bisa melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika siapa nih namanya nih, Ahasya menyatakan bahwa
barang siapa meniadakan hukum Taurat, maka dia akan tinggal di dalam langit paling bawah ya. Nah, sekarang begini, apakah Islam melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat ketika kamu melakukan dosa adalah harus potong hewan, dipersembahkan di mana? Di bait suci. Ada nggak orang Islam seperti itu? Ada nggak? Ini kayaknya melempar batu sembunyi tangan loh, gitu loh. Kan kacau. Tadi mau framing bahwa ayat itu tidak boleh hilang, bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dihilangkan. Di mana sekarang orang Muslim yang mengikuti hukum Taurat itu ketika Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang harus diikutin hukum Taurat ini? Mana? Pernah nggak saya lihat orang Muslim itu memotong korban setiap hari itu ketika dia berbohong? Pernah nggak saya melihat orang Muslim itu mungkin kalau dia berkelahi, kalau membunuh juga diganti dengan nyawa? Nggak ada gitu loh. Tapi tadi kamu memframing bahwa itu ayat yang harus dilakukan, dikerjakan. Tetapi Islam sendiri tidak melakukan loh hukum Taurat itu. Tapi kamu tadi menyatakan seperti itu. Itu namanya hukum ad dan qisas. Tolong jangan dipotong dulu. Nanti saya kasih jawaban. Tolong jangan dipotong. Jangan ketakutan kayak gitu. Ini namanya memotong. Udah mulai ketakutan mereka kan teman-teman, ketakutan mereka. Kenapa? Terbongkar gitu loh. Ketakutan mereka ketika mengatakan itu tadi terbongkar gitu loh. Makanya kalau berdiskusi kondusif. Saya tadi ketika si Asia berbicara, saya terima sampai dia selesai, sampai dia memberikan kepada saya. Ngerti? Harus kondusif. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang beriman di dalam Tuhan. Tunjukin bahwa engkau adalah orang yang beriman kepada Allah. Tunjukin dengan sifatmu di sini dengan kondusif. Nah, makanya diluruskan sedikit. Sekarang begini. Di dalam hukum Taurat, ya, di dalam hukum Taurat, orang yang berbuat dosa, itu peraturan hukum Taurat loh itu, harus dipotong sapi, kambing, merpati, dipersembahkan di bait suci. Itu hukum Taurat. Ada orang Islam melakukan itu? Ketika kalian menunjukkan seperti tadi, ada? Tunjukkan saya kalau ada salah satunya aja. Gak ada gitu loh. Makanya jangan memframing seperti itu. Saya sudah mengatakan bahwa di situ dikatakan menggenapi. Nah, di dalam Wahyu 17 ayat 17 dikatakan, sebab Allah telah memberi keinginan ke dalam hati mereka untuk melaksanakan maksud-maksudnya, dan mereka bertindak setia, sekata, dan memberikan kekuasaan kerajaan mereka kepada binatang itu sampai digenapi firman Allah. Lalu arti digenapi firman Allah ini apa? Artinya digenapi firman Allah itu adalah dilakukan, dilaksanakan. Contoh, ketika ada nubuat A, nubuatnya A, maka ketika nubuat A itu ada, harus digenapi. Itu namanya bahasa Indonesia aja gagal memahami. Di situ Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi. Nah, Yesus sudah mati di kayu salib, digenapinya itu. Lalu sekarang mengsalah-salahkan orang Kristen, membilang bahwa orang Kristen tidak menjalankan ajaran Yesus. Sadar, lihat dulu balok di mata kalian itu loh. Ada enggak kalian melakukan baptisan? Ada enggak kalian melakukan perjamuan kudus? Nggak ada. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Gitu loh. Lanjut. Oke, baik. Jadi ini ya, aku bilang tadi ya, ini teman-teman Kristen ya, ini nggak nyambung dia. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kepada Muslim, kalau dikatakan walaupun Muslim itu bukan mengikuti secara utuh apa itu syariat yang pernah dilakukan oleh Yesus, tetapi kita tuh lebih mengikut Yesus daripada Kristen. Jadi harus nih Bang Berkat harus mengerti, kita itu bukan mengikuti millata Yahudi, millata Israel ya, bukan. Kita itu mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau tentang bersuci dan sebagainya, nggak perlu compare kepada Islam lah, nggak perlu lah, gitu ya. Terlalu levelnya terlalu jauh, gitu ya. Level terlalu jauh. Islam kalau masuk ke masjid, apa dilakukan? Ya mensucikan diri. Kalian pergi gereja ngapain? Dengan nggak mandi. Kalian Kristen, kan? Jadi nggak perlu dikompirkan dengan Islam. Jadi sekarang yang kita bahas ini di Yudaisme, ajaran Yudaisme berkait dengan Yesus. Yesus melakukan segala
perintah Taurat. Kalau aku tanyalah kepada Kristen ini, ya, di mana datanya di Bible tu Yesus tu mengatakan dia mati itu untuk menghilangkan hukum Taurat, di mana? Jadi ini harus difahami, menggenapi itu apa? Menggenapi bukan menghilangkan. Malahan Yesus mengatakan masih juga harus melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Musa. Itu. Jadi kembali kepada yang aku bahas tadi. Jadi harus difahami ya Bang Berkat ya, kita itu tidak mengikuti apa yang dilakukan, syariat yang dilakukan oleh daripada Bani Israel. Itu khusus untuk Bani Israel. Yesus Bani Israel. Yang kita permasalahkan di sini, kalian ini Kristen. Betul. Kalian ini mengikuti siapa sebenarnya? Gitu kan? Adakah mengikuti Paulus ataupun mengikuti Yesus? Kalau kalian mengatakan ngikutin Yesus, di sini nggak ada. Ku perhatikan kalian tuh ngikutin Yesus, nggak ada. Dibaca yang kubacakan tadi, Yohanes 14:12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan, perbuatan yang pernah Yesus lakukan. Kalian ngapain kalian? Contoh tadi yang ku bawa tadi. Yesus itu berkhitan dia. Kalian apa yang kalian lakukan? Gak perlu ke Muslim lah. Muslim yang jelas berkhitan lah. Memberkat. Yang kita tanyakan, kalian ini apa yang kalian lakukan? Yesus berkhitan, kalian gak berkhitan. Yesus sujud, kepalanya nyentuh tanah. Gak perlu ke Muslim lah. Yesus bersujud, dia kepalanya nyentuh tanah. Kalian ngapain kalian pergi gereja? Jingkrak, yak-ye, mabuk, nyanyi, lompat ke kiri, lompat ke kanan, kepala otak kalian, Kristen. Nah kan? Apalagi yang Yesus lakukan? Yesus nggak makan babi dia. Ada nggak tercatat Yesus makan babi? Nggak ada. Makan ikan goreng dia. Kalian ngapain? Babi dimakan, tikus dimakan. Kalian. Ya ini gue bilang yang kalian itu, kalian bukan ngikut Yesus. Ngapain pula Bang Berkat ke Muslim? Muslim dia ada pemimpinnya, rasulnya. Siapa Nabi kami? Nabi Muhammad SAW. Ajarannya sama. Apa yang sama dengan Yesus? Syariat mungkin berbeda, tapi ajarannya apa? Ya tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu sama. Mungkin syariatnya berbeda syariatnya kepada Bani Israel. Jadi kita itu Bang Berkat, aku nggak perlulah compare ke Muslim. Muslim itu lebih teratur kami itu ya, lebih teratur. Ataupun ajaran-ajaran yang kita bahas di sini tentang Kristen, katanya mengikuti Yesus, ngikut Yesus. Apa yang dilakukan Yesus kalian nggak lakukan. Contoh yang tadi ku bilang tentang berkhitan, apalagi tentang beribadah, apalagi tentang pemakanan, apalagi tentang bersuci. Ya nggak ada kalian lakukan. Tentang perjamuan kudus, tentang baptis, ya beda syariat ketika itu, ya beda lah. Nggak perlu compare ke Islam lah tentang bersuci ataupun tentang apa dari baptis dan sebagainya. Nggak perlu itu. Jadi kita ini tentang membahas. Jadi bisa nggak diberikan kepadaku satu data di mana dikatakan di Bible itu Yesus itu mati sendiri, pengakuannya sendiri ya. Dia mati itu meniadakan ataupun membatalkan hukum Taurat itu di mana? Sebab apa? Sebab aku membaca di sini di Bible malahan Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Nah kan? Membatalkan hukum Taurat. Malah Yesus mengatakan di Matius 5:19. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit, alias neraka jahanam, dibakar kalian semua Kristen. Nah ini Kristen, betul. Jadi kalian itu bukan mengikut Yesus menurut pendapatku, mengikut Paulus. Kenapa aku mengatakan kalian mengikut Paulus? Karena Paulus sudah membatalkan hukum Taurat, memfitnah Yesus. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa ini? Ya Yesus tadi. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Membatalkan loh. Segala perintah dan ketentuannya. Jadi kutanyalah, jika Paulus ini tidak memfitnah Yesus, di mana datanya di Bible Yesus ini membatalkan hukum Taurat sebab dia mati di kayu salib? Pengakuannya sendiri. Di mana itu Bang Berkat? Silakan.